10 sahabat jamin masuk surga itu pertama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq. 1. Yang kedua, ya, anak-anak sekalian, para ibu sekalian, ya, Umar bin Khattab. Nah, saya tulis ejaan bahasa Indonesia saja. Kalau aslinya Umar bin Al-Khattab, ya. Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga adalah, ya, Utsman bin Affan. Ya. Nah, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Arba'ah. 4 Khulafa Ar-Rasyidun pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Ya. Nah, setelah itu kalau kita bicara 10 sahabat dijamin masuk surga, ya, yang kelima, dan ini akan kita bahas siang hari ini, yaitu Abdurrahman, ya, bin Auf, ya, seorang saudagar kaya dan dermawan. Ya. Yang keenam, ya, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ahli pemanah dalam sejarah. Teman-teman sekalian yang hari ini suka latihan memanah, biasanya instrukturnya itu, ya, memperkenalkan sahabat Nabi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang juga dikenal sebagai seorang panglima perang. Nanti kita akan bahas satu demi satu, ya. Yang ketujuh, ya, ada sahabat Nabi namanya Talha bin Ubaidillah, ya, yang dikenal dengan Syahidul Hayy Yamshi 'alal Ardi, ya, orang yang mati syahid sepertinya tapi masih bisa berjalan di muka bumi. Asy-Syahidul Hayy, syahid hidup, ya, Yamshi 'alal Ardi, masih bisa berjalan di muka bumi, ya. Talha bin Ubaidillah. Yang kedelapan dan tak kalah penting ada namanya Az-Zubair bin Al-Awwam, atau dikenal dengan Zubair bin Awwam. Hawari Rasulillah. Hawari Rasulillah. Kalau Nabi Isa itu ada hawariyun, ya, ada pendampingnya, ada orang-orang yang selalu menyertainya, maka Az-Zubair bin Awwam ini dikenal dengan hawari Rasulillah atau pendamping Rasulullah. Ya. Yang kesembilan, ya, ada sahabat Nabi yang dikenal dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Julukannya Amin Hadhil Ummah, ya, yang terpercaya dari umat ini. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dia meninggal pada masa pemerintahan Umar, ya, ketika wilayah Syam, dia jadi gubernur waktu itu, ya, dilanda wabah, ya, sejenis corona seperti sekarang, ya. Dia meninggal akibat wabah tersebut. Makanya kalau kita bicara tentang keimanan, tentang kesalehan, ya itu bagus, ya. Tapi jangan sombong, ya, jangan sombong. Ada saya aman dari corona, ya, hafal Quran, ya, rajin sholat tahajud, dan enggak jaminan, ya. Jadi bukan itu, ya, bahwa kita berlindung kepada Allah, iya, ya, tapi tidak boleh sombong, ya. Kurang soleh apa Abu Ubaidah? Kurang soleh apa misalnya Mu'adz bin Jabal, ya, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya, tapi mereka juga syahid dalam peristiwa tersebut, ya. Nah, yang terakhir, yang ke-10, ada sahabat Nabi yang namanya Sa'id bin Zaid, ya, yang merupakan ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah 10 sahabat yang dijamin surga, minimal banget, ya, minimal banget teman-teman hafal, para ibu sekalian, ya. Bagi yang sudah punya anak kecil misalnya, ini bisa jadi bahan cerita, ya, memperkenal mereka sejak kecil kepada sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini disebut dengan al-asyara al-mubasyarun bil jannah, di mana baginda Rasul menyebutkan nama mereka satu persatu bahwa orang-orang ini akan masuk surga, ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya disebutkan oleh Rasulullah. Walaupun urutan-urutannya, ya, mungkin dalam beberapa hadis terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang fix itu 4 ini.
Ya, 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, ini urutannya begini. Nah, sampai ke Abdurrahman yang terjadi perbedaan pendapat itu ya dari 7 sampai 10. Ada yang mengatakan ya Tolha dulu baru Zubair. Ada yang mengatakan Sa'id bin Zaid dulu baru Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Nah, ini 10 sahabat jamin masuk surga. Nah, sekarang kita akan bahas karena Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pernah kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang kelima ini ya, para ibu dan anak sekalian ya. Kita akan bahas Abdurrahman ibn Auf ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat yang luar biasa ya. Jadi biasanya dalam diri seseorang itu ya terkumpul 3 keinginan. Ya, pengen kaya, pengen terkenal, dan pengen jadi pejabat. Nah, jadi saya pernah ikut sebuah survei dilaksanakan oleh sebuah lembaga training. Cita-cita tertinggi dan keinginan umumnya banyak orang, ya, 3 itu. Nah, 3 ya. Pertama, dia pengen jadi orang yang kaya. Siapa yang tidak pengen kaya? Yang kedua, dia pengen jadi pejabat, ya, makanya berlomba-lomba pengen jadi pejabat. Dan yang ketiga adalah pengen terkenal. Namun Abdurrahman tidak. Ya, walaupun dia sudah kaya, dia tidak pengen jadi terkenal dan tidak pengen jadi pejabat. Ya, nanti kita akan ceritakan teman-teman sekalian bagaimana Abdurrahman bin Auf ini ya menghindari dan tidak ingin jadi pejabat. Bukannya rebutan, tapi malah menghindar. Ya. Abdurrahman bin Auf yang kaya, yang dermawan. Ya, yang kaya, yang dermawan. Di mana ya kedermawanan itu atau kesalehan itu ya harus menyatu dengan kekayaan. Artinya begini, Islam tidak melarang orang soleh kaya dan tidak melarang juga orang kaya soleh. Ya. Jadi kalau Anda sudah jadi orang soleh, maka jadilah orang kaya. Kalau sudah jadi orang kaya, jadilah orang soleh. Jangan sebaliknya gitu ya. Innallaha yuhibbut taqiyal, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah itu suka kepada hamba yang bertakwa, hamba yang hidupnya cukup, al-ghani wal khafi, dan tidak terkenal. Tidak terkenal maksudnya tidak tidak sombong ya. Kalau kemudian syuhra itu pengen populer gitu kan. Jadi terkenal secara alami ya, tapi kalau mempopulerkan diri, membuat citra diri seolah-olah baik dari sebenarnya, nah ini disebut dengan pencitraan, itu justru nggak boleh. Jadi kalau terkenalnya alami gitu kan, nggak masalah, boleh-boleh saja gitu kan. Allah tidak melarang kita dikenal banyak orang, boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah membuat diri kita terkenal ya lebih dari kapasitas dan apa yang ada dalam diri kita. Ini disebut dalam dunia politik disebut dengan pencitraan. Mengesankan dia orang baik, mengesankan dia orang kaya gitu kan, ya, mengesankan dia lebih dari kebanyakan orang, tapi faktanya enggak. Ini yang terjadi ya, kemana-mana bawa mobil, nggak taunya mobilnya minjem punya orang lain gitu ya. Kemana-mana bawa, ini menang gaya doang namanya ya. Nah, tidak demikian. Seolah-olah ya dermawan, bangun ini bangun, ternyata faktanya cuman gunting pita doang ya, padahal nggak ada yang dibangun ya kalau dia pejabat. Ini nggak boleh ya. Ini disebut dengan al-khafi. Baik, kita akan berkenalan dengan Abdurrahman bin Auf ini, teman-teman sekalian ya. Abdurrahman bin Auf ini dalam sejarah dikenal dengan si tangan emas. Si tangan emas. Mengapa demikian? Ya. Karena kepiawaiannya dalam berbisnis. Bisnis apapun dia sentuh berhasil. Enggak kayak kita ya. Bisnis apapun gagal. Nah, ini berat ya. Dan Islam diantara yang dianjurkan adalah bekerja dengan tangan sendiri. Nah, berbisnis itu termasuk diantaranya yang dianjurkan. Ya. Al-amalu, ya, bekerja ya dengan tangannya sendiri. Jadi tidak menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain, mandiri. Upayakan ya. Al-yadul ulya khairun wa ahabbu minallahi minal yadis sufla. Tangan yang di atas memberi ya, itu lebih utama daripada tangan yang di bawah meminta ya. Nah, ini harus jadi target kita ya. Kita jangan menikmati menjadi orang yang diberi, tapi justru
harus sebaliknya ya. Abdurrahman bin Auf ini teman-teman sekalian dan para ibu sekalian dari kalangan terkemuka kabilah Quraisy. Ya, jadi dia bukan orang nggak dikenal, ya, tapi dari kabilah terkenal Quraisy, yaitu Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini ya merupakan marga ibunya Rasulullah, Aminah. Ya. Jadi Aminah itu dari kabilah Bani Zuhrah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ya merupakan orang yang satu kabilah dengan ibunya Rasulullah, yaitu Bani Zuhrah. Ya. Kalau ayahnya Rasulullah dari kabilah Bani Hashim. Sebelum masuk Islam, ya, Abdurrahman ini dipanggil dengan Abdu Amr. Ya. Karena dia punya anak namanya Muhammad, dipanggil dengan Abu Muhammad. Setelah masuk Islam, diganti namanya oleh Rasul dengan Abdurrahman. Ya. Mengapa diganti? Ya. Dalam Islam, nama Abdu itu tidak boleh disematkan kecuali digandengkan dengan Asmaul Husna. Ya. Jadi kalau ada namanya Abdu, mesti ujungnya itu Allah atau Asmaul Husna. Maka Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Basir, Abdul Sami, Abdul Sattar boleh. Tapi misalnya Abdul Ka'bah nggak boleh. Atau Abdul Masjid misalnya nggak boleh. Abdul Masjid nggak boleh namain anak dengan Abdul Masjid. Ya. Atau misalnya apalagi nih Abdu Amr, hambanya si Amr, enggak. Ya. Kakek Rasul itu namanya Abdul Muttalib. Boleh enggak? Itu bukan namanya, itu julukan. Penyebutan saja. Kakek Nabi itu nama aslinya adalah Syaibah. Tapi karena dia lengket banget dengan pamannya yang namanya Muttalib, maka dipanggillah dengan dia si Abdul Muttalib, gitu kan? Bukan nama aslinya. Jadi ini hukum fikih ya, dalam memberikan nama. Rambu-rambu dalam memberikan nama itu tidak boleh ngasih nama anak ya, dengan Abdu tapi ujungnya bukan Allah. Ya. Atau ngasih nama anak Allah itu nggak boleh. Siapa namanya? Allah, nggak boleh. Tapi kalau nama malaikat boleh. Ya, ngasih nama anak dengan nama malaikat. Cuman ya kalau ngasih nama anak dengan nama malaikat ya pilih-pilih lah. Ya, dulu ada namanya Jibril, ada tuh, ada apa teman kita namanya Jibril. Ya. Ayahnya sudah meninggal dunia, namanya Abu Jibril, bapak Jibril. Boleh, Jibril. Ada namanya Mikail, ada. Ya. Saran saya kalau ngasih nama anak, ya, ibu sekalian yang punya anak atau kemudian mungkin nanti punya cucu ya, janganlah ngasih nama anak namanya Israel gitu, jangan. Ya. Israel. Ntar dia ngasih nama anak Israel. Pulang-pulang malam-malam dia ngetuk pintu. Siapa di luar? Israel. Takut juga kita ngebukain pintu ya. Ntar Israel kan malaikat pencabut nyawa gitu. Atau siapa nama anaknya? Israfil. Wah ya. Apalagi dia pulang-pulang bawa trompet. Siapa namanya? Israfil. Ngeri gitu ya. Ntar dia niup trompet langsung hari kiamat. Jadi walaupun boleh tapi harus pilih-pilih. Ngasih nama anak ya, tidak memberi nama anak dengan nama malaikat boleh. Abdurrahman bin Auf ini, ibu-ibu dan jamaah serta anak-anak sekalian, ya, dia termasuk minas sabiqinal awwalina fil Islam, termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Orang ke-8. Nah, jadi kalau ada apa namanya? Daftarnya ya. Daftarnya ada nomor induknya gitu ya. Maka Abdurrahman bin Auf ini orang yang ke-8. Orang yang ke-8 masuk Islam. Ya. Dan dia masuk Islam berkat atau kemudian wasilah gitu kan, perantara Abu Bakar As-Siddiq. Kita pernah bahas di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ini, begitu banyak orang kalangan terkemuka ya, anak-anak sekalian dan para ibu sekalian yang masuk Islam berkat dakwahnya. Ini yang sing ada lawan. Yang tidak bisa dilawan. Keutamaan ini tidak bisa dilawan oleh siapapun. Karenanya sesoleh-soleh dan sebanyak apapun ibadahnya Abdurrahman bin Auf, dia sulit menandingi
pahala dan keutamaan Abu Bakar. Ya, karena Abdurrahman ini masuk Islam berkat dakwah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang seperti ini banyak. Utsman bin Affan ini kita pernah bahas. Itu juga masuk Islam berkat dakwah Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam pada awal-awal dakwah ketika baginda Rasul masih menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah, di mana dakwah Rasul masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi 3 tahun pertama, belum terang-terangan. Ya. Abdurrahman bin Auf juga, para jamaah dan ibu sekalian, pernah hijrah ke Habasyah. Ya. Pernah hijrah ke Habasyah bersama dengan para sahabat Nabi yang lain. Kita pernah bahas, Rasulullah pernah memberangkatkan sahabatnya pergi ke Habasyah. 2 kali pemberangkatan. Kloter pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, mantu Rasulullah. Kloter kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Ya. Sebagian stay di Habasyah, nggak pulang-pulang sampai 10 tahun. Ya. Dan sebagian pulang. Ya. Utsman pulang. Ya. Kemudian Ruqayyah, istri Nabi, juga pulang. Abdurrahman bin Auf juga pulang. Ya. Dia tidak stay lama di Habasyah. Ya. Dan karenanya dia termasuk orang yang mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman, bulian dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, walaupun dia orang kaya. Ya, jadi walaupun dia orang kaya. Ketika tiba waktu hijrah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, bukan hanya mengizinkan ya, tapi memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah, maka berbondong-bondonglah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf. Karena itu dalam sejarah boleh jadi Abdurrahman ini dijuluki dengan Dzul Hijratain. Dzul Hijratain. Orang yang 2 kali hijrah. Pertama hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Yang kedua hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Dan kalangan muhajirin ini ya, betul-betul memiliki keutamaan. Bahkan dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah misalnya. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, maaf. Ya, ya. Was-sabiqunal awwaluna dalam surat At-Taubah 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin, dan seterusnya. Dan orang-orang yang masuk Islam di awal-awal serta muhajirin dan ansar. Jadi kalangan muhajirin ini ya memiliki keutamaan tersendiri dibanding dengan yang lainnya. Di antara program baginda Rasul ketika hijrah ke Madinah, teman-teman sekalian dan para ibu, adalah ya membangun basis sosial, membangun kekuatan sosial masyarakat. Untuk itu beliau mengikatkan persaudaraan antar kaum muslimin. Ya. Jadi ketika Nabi hijrah, Madinah itu bukanlah wilayah yang tentram, nyaman, tanpa konfliknya. Ya, jadi ketika Nabi datang, ya, hijrah itu dalam keadaan punya banyak masalah. Pertama, krisis ekonomi. Ya, di mana ekonomi dikuasai orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang kedua, krisis kepemimpinan. Nggak ada pemimpinnya. Bayangin sebuah wilayah nggak ada pemimpinnya. Sebuah wilayah aja yang dipimpin oleh orang yang nggak benar itu berantakan. Apalagi wilayah yang nggak ada pimpinannya. Maka memilih pemimpin itu harus. Bahkan kata Rasul, "Idza kuntum salasatun fi safarin falyu'ammir ahadakum." Kalau kalian bertiga dalam perjalanan, pilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu penting. Ya, maka pilih pemimpin yang bagus, karena di tangan seorang pemimpinlah ada banyak kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya. Maka Madinah waktu itu krisis kepemimpinan. Tidak ada pemimpinnya, gitu kan. Yang berikutnya adalah konflik berkepanjangan, perang antar suku, berantem terus. Ya. Maka ketika Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah, ya, beliau membangun kekuatan masyarakat itu dengan cara mempersatukan kaum muslimin. Sesama Ansar penduduk Madinah diikat, dipersatukan, diikat menjalin ukhuwah. Dari Madinah, dari Mekah diikatkan. Adalah ya Sa'ad bin Rabi al-Ansari.
orang Ansor, orang Madinah. Ansor itu artinya penduduk asli Madinah. Orang kaya. Dia dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abdurrahman bin Auf ini. Ya, saya bacakan teks riwayatnya langsung, ya, yang ada di monitor. Walamma qadiman nabiyyu lil madinati, ketika Nabi datang ke Madinah, akha bainal muhajirin wal ansar. Beliau ya mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Fa akha baina Abdurrahman ibn Auf, lalu baginda Rasul mempersaudarakan baina Abdurrahman ibn Auf, antara Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad ibni Ar-Rabi, dan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf orang Makkah, muhajirin. Sa'ad bin Rabi orang Madinah, Ansar. Ya. Fa'arda alaihi Sa'dun an yunasifahu ahlahu wa malah. Luar biasa. Lalu Sa'ad bin Rabi, ya, Sa'ad bin Rabi Al-Ansari, orang Ansari ini ya, menawarkan, arada alaihi, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf ini an yunasifahu ahlahu wa malah, ya, agar dia bersedia gitu kan menerima pembagian. Yunasifahu, membagi. Jadi ya, Sa'ad bin Rabi ini membagi hartanya, membagi keluarganya gitu kan, ya, menjadi dua. Seraya berkata, ini aksarul ansari malan. Ya, kalau bahasa gaul hari ini, gue ini orang banyak duit di Madinah. Ana aksarul, ya, saya termasuk orang yang banyak uang, malan, ya, dari kalangan Ansar. Fa uqassimu mali nisfain. Saya bagi harta saya bagi dua. Ya. Waliyatan, dan saya punya dua istri. Ya. Fanzur ajabahu ma ilaika fasammiha li utalliquha fa idzan qaddat iddatuha fatuzawwijuha. Jadi kata dia, saya punya harta, saya akan bagi dua, separuh untukmu, separuh untuk saya. Saya punya istri. Ya. Fanzur, maka lihatlah. Ajabahuma, yang mana yang paling kau sukai. Fasamiha, sebut namanya. Ya, utalliquha, saya akan ceraikan. Fa idzan qaddat iddatuha, kalau masa iddahnya beres, ya, masa penantian selesai, tuzawijuha, boleh engkau nikahi. Jadi pendek kata, bagaimana seorang Sa'ad bin Rabi ini memberikan segalanya untuk saudara barunya. Bahkan bila perlu disepin istri, gitu ya. Nah, ini dahsyat, ya. Dari sini kita belajar bagaimana kepedulian sahabat-sahabat Ansor yang kemudian dipuji oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Hasyr, ya, teman-teman yang sudah hafal Quran, nanti lihat surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, kata Allah, dan orang-orang yang tinggal lebih dulu di Madinah, nah, dengan keimanan mereka punya karakter. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Madinah itu mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Itu dari dulu sampai sekarang. Orang Madinah itu terkenal dengan ikramud dhuyufnya, menghormati tetangga, menghormati tamu, ikramud dhuyuf. Terkenal sekali sampai sekarang, ya. Nah, ditawari demikian, tapi Abdurrahman bin Auf ini, anak-anak sekalian, bukan seperti kita aji mumpung. Kalau kita kan banyak yang aji mumpung. Nah, mumpung ditraktir. Oh, misalnya pergi ke restoran, ya. Ada yang ditraktir, mentang-mentang ditraktir, ya, pesannya macam-macam, ya. Mumpung ditraktir, ya. Pesan jus, ya. Pesan bakso, pesan macam-macam, ya. Mumpung ditraktir, ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini tokoh kita hari ini enggak. Dia bukan orang yang aji mumpung. Jawabannya ketika ditawari harta, ditawari rumah, ditawari kebun, bahkan ditawari istri, jawabannya apa? Saya kutipkan jawabannya. Faqala Abdurrahman. Abdurrahman berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Ini jawaban sekaligus doa. Jadi anak-anak sekalian, ya, teman-teman, ya, kalau ada yang ngasih sesuatu kepada kita, jangan lupa doain orang yang ngasih itu. Ya. Nah, doain, ya, jangan lupa. Baik hadiran, baik di depannya, atau ghaiban, atau tidak di depannya. Di penghujung sholat, setelah sholat, kita doakan. Siapa yang memberikan donasi selama ini, memberikan wakafnya, memberikan segala kebutuhan kita, kita doa. Ini akhlak kita, adab kita terhadap orang yang memberikan pertolongan kepada kita.
Doanya apa? Ya doanya boleh bahasa Indonesia atau doa yang disebutkan oleh Abdurrahman ini. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Kita doakan orang yang memberikan donasi, memberikan infak, wakafnya itu apa? Al-barakah. Ya, barakah itu artinya ziyadatu al-khair, ziyadatu at-ta'at, bertambahnya kebaikan. Itu artinya berkah. Ya. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Fi ahlika wa malik. Baik keluarga ataupun harta. Nah, ini sunnahnya jemaah. Jadi kalau kita berikan sesuatu oleh orang lain, doakan. Doanya bisa barakallahu laka fi ahlika wa malik. Atau juga boleh dengan doa yang lain yang populer di kita. Misalnya jazakallah khaira. Jazakillah kalau perempuan khaira atau khairan. Jazakallah khairan katsira. Ya, itu juga dibolehkan. Ya. Namun ya kalau nggak hafal juga, ya, maka boleh yang paling pendek doanya. Apa itu? Syukron. Atau terima kasih. Jadi ketika ada yang memberikan sesuatu kepada kita, ucapkan dengan doa barakallah atau jazakallah khairan atau minimal banget syukron. Terima kasih. Dan ini kepada siapapun. Bahkan kepada yang di keluarga kita sendiri juga demikian. Misalnya ada anak kita, ibu-ibu sekalian ya, kita minta tolong ambilin sendal atau misalnya atau ambilin minum atau apalah. Begitu dia ngasih, walaupun dia anak kita, usia lebih muda dari kita, jangan lupa biasakan mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih atau syukran. Ya. Ini penghargaan sekaligus doa kepada orang yang memberikan. Gitu ya. Apapun, suami ngambilin minum istrinya, maka suami jawab jazakillah atau terima kasih. Ini spontan aja ucapkan. Sebab ketika seseorang mengucapkan terima kasih atau doa kepada orang lain, itu akan membuat orang yang ngasih itu senang. Coba kalau dikasih diem aja gitu kan, nggak enak. Diem aja, enggak ya. Jadi ini bukan hanya basa-basi, tapi ada banyak hikmah di dalamnya. Selain doa juga bisa mempererat hubungan antara orang yang diberi dan orang yang memberi. Nah, setelah dia mendoakan Sa'ad bin Rabi ini, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf ini, ibu sekalian dan jamaah, mengucapkan sebuah kalimat yang dicatat oleh sejarah. Dan ini menjadi spirit bagi kita hari ini. Apa kata dia? Dullani ala suq. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Dia tidak ingin menerima semua tadi secara gratis, free, enggak. Dia pengen berbisnis. Kalimat dullani ala suq ini maknanya adalah tunjukkan aku di mana pasar, saya ingin berbisnis. Kalau kita hari ini dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar, saya pengen belanja. Itulah bedanya generasi hari ini ya dengan generasi Abdurrahman bin Auf. Kalau generasi Abdurrahman bin Auf, ya, mereka mengatakan tunjukkan aku di mana pasar, dia pengen berbisnis. Tapi kalau generasi zaman now, tunjukkan aku di mana mall, antarin saya ke pasar, ya, antarin saya ke super mall-mall lainnya gitu kan. Untuk apa? Bukan untuk bisnis, untuk belanja ya. Ini di luar pandemi. Di masa pandemi belanjanya via online. Jadi nggak perlu pasar lagi ya. Jadi bahkan banyak sekarang pasar-pasar itu udah tutup gitu ya. Saya kemarin Bu Yanti dan ibu-ibu yang di Bogor ya, sempat ada yang dibeli di warung jambu, yang beli kamera, ya, turun lantai 3 atau 4 full kosong. Ya. Jadi yang selama jual sepatu kosong semua. Ini luar biasa efek corona ini dahsyat gitu ya. Jadi membuat mal-mal sepi ya. Walaupun sekarang sudah mulai lagi ya. Oke, baik. Jadi ini sebuah kemandirian yang luar biasa jemaah sekalian dari seorang Abdurrahman bin Auf ya. Dia tinggal dan dalam waktu singkat ya, dia sudah bisa mandiri di Madinah Al-Munawwarah dan menjadi andalan Rasulullah dan kaum muslimin dalam membangun perekonomian kota Madinah setelah hijrahnya kaum muslimin ke tempat tersebut. Abdurrahman bin Auf bukan hanya orang kaya, bukan hanya pengusaha sukses, tapi dia juga orang yang selalu ikut serta mendampingi Rasulullah dalam peristiwa-peristiwa besar. Jadi ini poin keteladanan kita, ibu-ibu dan anak sekalian ya. Para sahabat terkemuka itu seperti Abdurrahman bin Auf ini ya, dia tidak pernah luput, tidak pernah lepas, tidak pernah ketinggalan dari proyek-proyek besar. Entah perang, entah perundingan, entah pembangunan pasar. Intinya apa? Tidak hanya jadi penonton ya, atas peristiwa besar dan bersejarah, tapi ikut serta. Nah, kita juga mestinya hari ini
Ya, kompleks perumahan kita misalnya bikin masjid. Ini kan proyek besar, renovasi masjid. Nah, di Masjid Baranasi yang indah itu saya dengar berapa belas miliar anggarannya gitu kan, dan udah jadi alhamdulillah sekarang ya. Nah, mestinya alhamdulillah ya ibu-ibu tidak hanya nonton, tapi ini proyek kita ikut serta. Ya, baik dengan cara mendonasikan uang kita atau mungkin mencari donatur ya, untuk membangun masjid kita ya. Atau misalnya para ibu sekalian ya ada membuat lembaga tahfiz Quran seperti hari ini gitu kan. Teman kita mengajak atau kita yang menggagas ikut serta. Ini proyek. Ini proyek-proyek kebaikan gitu kan. Proyek-proyek besar yang kita jangan hanya jadi penonton. Sebab sekencang apapun penonton teriakannya, dia nggak akan menang kalau dalam sebuah permainan. Ini ada permainan nih. Misalnya anak-anak sekalian yang nyantri main futsal misalnya atau apalah. Penonton teriaknya kenceng banget. Begitu permainan selesai dia menang ya enggak orang penonton. Jadi penonton tuh nggak akan pernah menang. Ya, apalagi cuman pengamat. Nggak akan menang. Jadi kalau pengen menang bagaimana? Ya terjun, ikut serta bermain. Ya. Nah, jadi kalau ikut serta bermain walaupun cuman jaga gawang doang atau cuman ya berdiri doang, begitu permainan selesai menang. Ya, kalau menang ya menang, kalah gitu ya. Nah, dalam hidup ini juga demikian. Jadi jangan hanya jadi penonton, aktif. Ketika ada orang yang ada ngajak kita ya membuat proyek-proyek kebaikan, entah bangun masjid, pengumpulan dana, pembangunan wakaf, misalnya tahfiz Quran atau yang lainnya, ini kan proyek kebaikan, kita ikut. Entah ikut nyumbang atau mungkin ikut nge-share. Entah ikut mengajak orang. Ini disebut dengan terlibat dalam kebaikan. Abdurrahman juga demikian. Dia ikut dalam perang Badar, ikut dalam perang Uhud, perang Khandaq, semua peristiwa besar dia nggak pernah absen. Nggak mentang-mentang kaya nggak ikut. Udah ya Rasul, saya nyumbang aja deh. Saya nggak usah ikut kan, nyumbang aja enggak. Jadi mereka ini orang yang nyumbang yang paling gede, tapi kalau perang paling depan. Enggak kayak kita. Kalau udah nyumbang, udah nggak berangkat gitu ya. Udah saya nyumbang aja. Jadi kalau ada gotong royong misalnya atau apalah ya, mentang-mentang udah ngirim teh manis, kopi, pisang goreng, udah dia nggak datang ya. Karena udah merasa cukup dengan nyumbang. Enggak ya, para sahabat Nabi tidak. Dalam perang Badar ya, bahkan dia bukan hanya sebagai seorang peserta ya, yang ikut doang, tapi dia peserta aktif. Jadi dalam perang Badar itu bukan peserta pasif, tapi peserta aktif. Kalau peserta pasif datang ya duduk di tenda doang gitu ya, kalau ingin perang dia enggak diikut serta dalam medan peperangan ya. Nah, ada kisah menarik tentang hal ini ya jamaah, dan ini pelajaran bagi kita juga. Dalam perang Badar itu dia ikut berperang. Dulu ya, sebelum turun surat Al-Anfal dan aturan perang, kaidah perang di zaman jahiliyah itu begini. Di era jahiliyah ini kan hukumnya ngikut hukum-hukum sebelumnya ya, sebelum turun perintah yang detail dari Allah. Hukum jahiliyah itu begini. Man qatala aduwan falahu salabu. Siapa yang bisa membunuh musuhnya, maka dia boleh mengambil harta milik musuh tersebut. Asyik kan? Ini perang dulu. Makanya jagoan-jagoan itu kalau diajak perang mau dia. Sebab ketika perang nanti berhasil bunuh musuh, maka harta milik musuh itu ya, itu menjadi milik dia. Ini dulu, anak-anak sekalian ya, dulu ya. Dalam Islam enggak. Dalam Islam dibagi rata ya. Nah, adalah Abdurrahman bin Auf, dia kan pengusaha. Jadi pikirannya bisnis. Siapa yang bisa membunuh musuh, maka harta musuh itu menjadi miliknya. Maka yang dibunuh itu orang-orang punya duit semua. Ngapain bunuh orang miskin, nggak punya duitnya ya. Risikonya sama. Maka di tengah peperangan itu sekian orang berhasil dia bunuh gitu kan, karena memang peperangan ya. Dan dia bawa harta rampasan banyak, ada tameng, pedang, giring unta 3 ekor gitu ya. Kerepotan dia gitu kan. Nah, di kejauhan dia melihat ada seorang tokoh Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Namanya Umayyah bin Khalaf. Ya. Dulu Umayyah bin Khalaf ini teman Abdurrahman, teman bisnis. Tapi di medan Badar itu mereka berbeda berbeda posisi. Abdurrahman Muslim berada di pihak kaum muslimin, Umayyah bin Khalaf berada di pihak kafir Quraisy. Umayyah waktu itu sudah terdesak. Karena kafir Quraisy secara umum sudah kalah. Daripada dibunuh, maka Umayyah ini teriak, "Ya Abdurrahman," gitu. "Tawan saya." Dia minta ditawan, Bu.
minta ditawan. Kalau sudah ditawan kan nggak boleh dibunuh mestinya ya. Tawan saya saja. Ya. Nanti untuk apa kau bawa harta rampasan yang itu? Buang aja buang. Tawan saya. Nanti usai peperangan katanya saya akan menebus diri saya sendiri dengan uang saya yang lebih banyak daripada yang kau rampas hari ini, kau miliki hari ini. Nah, otaknya Abdurrahman jalan nih. Oh benar juga, ngapain bawa pedang, bawa apa tameng, bawa gini, buang aja, dibuang. Akhirnya dia tangkap lah Umayyah ini ya, jemaah, diikat tangannya ke belakang. Begitu diikat, tiba-tiba muncullah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini budak yang dulu disiksa oleh Umayyah. Jadi Umayyah ini dulu adalah bosnya Bilal. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, maka dia disiksa oleh Umayyah ini. Ibu-ibu dibayangin anak-anaknya jadi ketemu di perang Badar. Jadi dalam diri Bilal ini ya menggemuruh dua dendam begitu kira-kira ya. Pertama dendam pribadi. Ini yang nyiksa gue dulu katanya di Mekah ini. Ketemu di medan peperangan. Teman-teman kebayang nggak? Kita ilustrasikan ya. Anak-anak sekalian ya, dulu misalnya digebukin preman. Pernah gitu kan dibully oleh preman. Ketemu di medan peperangan gitu kan. Preman berada di pihak musuh, kita berada di pihak muslim misalnya. Wah, itu semangat sekali tuh. Ini kesempatan gitu ya. Balas dendam dulu gitu ya. Manusiawi banget. Yang kedua tentu saja ya karena semangat keislaman. Maka kata dia, Umayyah katanya, ini yang nyiksa saya dulu. Kata Abdurrahman bin Auf, jangan bunuh ya Bilal. Dia kan tawanan saya, nggak boleh dibunuh. Enggak, kata Bilal. Kalau dia hidup saya nggak mungkin tenang. Maka singkat cerita ya, dibunuhlah oleh Bilal Umayyah bin Khalaf ini. Sementara Abdurrahman nggak punya apa-apa. Kata dia, ya Bilal ya, harta rampasan dua saya buang, tawanan saya Anda bunuh, saya nggak dapat apa-apa katanya. Tapi setelah peperangan harta dibagi rata sehingga Abdurrahman tetap kebagian juga. Nah ini pelajarannya bagi Abdurrahman bin Auf dan bagi kita juga bahwa dalam segala hal niat itu harus ikhlas, bukan karena harta, popularitas, jabatan atau yang lainnya. Ketika kita berniat ya, kekayaan atau kemudian hal-hal yang berbau duniawi, maka kita akan mendapatkan itu saja, tidak lebih dari itu ya. Pada perang Uhud dia juga ikut, lebih dari 20 tusukan luka di tubuhnya, ini luar biasa. Dan demikian juga dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya di mana Abdurrahman bin Auf ini ya tidak pernah absen dari sisi Rasulullah SAW ya. Selain itu juga, sesampaikan di awal, Abdurrahman ini dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, baik dengan membebaskan budak, memberikan donasi pada peristiwa-peristiwa besar peperangan ya. Dan yang juga tak kalah penting, bahkan setelah Nabi meninggal dunia, setelah Nabi wafat, dialah yang menjamin kebutuhan dari keluarga Rasul, istri-istri Rasul SAW. Bahkan ada riwayat Abdurrahman ini bilang dia meninggal, dia memberikan 100 ekor unta gitu kan, untuk tiap-tiap veteran perang Badar pada waktu itu. Jadi banyak sekali, dan menjamin kehidupan keluarga-keluarga mereka yang ayahnya ataupun suaminya meninggal di medan peperangan ya. Dia ikut semua dalam peristiwa besar masa Rasulullah sampai suatu saat terjadilah perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Ada peristiwa yang luar biasa ya. Jadi waktu itu Rasulullah berangkat dari Madinah menuju ke Tabuk. 15 hari perjalanan. Nah, tiba di Tabuk itu mereka istirahat ya, mengantisipasi serangan musuh. Lama mereka berhenti di situ, hampir 20 hari. Ya. Nah, ketika berada di Tabuk itu, ya, mereka kan safar dalam perjalanan, gitu ya, sehingga sholatnya di jamak, ya, 2 rakaat. Suatu saat mereka bersiap-siap melaksanakan sholat subuh di tanah lapang. Ya, mereka pasang tenda. Bilal azan seperti biasa. Ya, setelah azan bersiap-siap sambil menunggu yang lain wudu, bersuci atau mungkin baru bangun tidur, gitu kan, agak lama nunggu ya. Nah, sudah setelah agak lama ya, lalu kemudian Bilal qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai qomat, mestinya kan Nabi itu maju ya, jadi imam. Dilihatin, kok Nabi nggak ada. Nabi tidak ada. Dicari, nggak ada. Wah, kemana? Padahal udah qomat. Nah, rumusnya dalam sholat itu, bagaimana kita ketahui ya, kalau jarak antara azan dengan iqamat agak jauh nggak masalah. Bahkan sampai setengah jam juga nggak masalah.
Bahkan di Masjid Nabawi itu lama jeda antara azan dengan iqamatnya itu lama, apalagi subuh ya, itu lama. Kita bisa mandi dulu tuh ya. Masjid Al-Haram juga demikian lama. Kecuali maghrib cepat. Bahkan di Masjid Nabawi itu ya setelah azan itu banyak yang meneruskan taklim. Jadi sholatnya lama antara jaraknya ya. Boleh. Nah yang nggak boleh itu jarak antara qomat dengan sholat tuh nggak boleh. Begitu qomat harus siap-siap. Ya. Nggak boleh qomat misalnya rapat dulu gitu ya. 15 menit kemudian baru sholat, nggak boleh. Begitu qomat langsung. Bahkan orang yang sedang sholat pun kalau ada yang qomat selesai berhenti sholatnya. Gabung dengan sholat berjamaah yang ada. Maka ketika qomat sudah dikumandangkan dan mereka harus segera sholat, melihat Rasul tidak ada, maka para sahabat ya mendorong, mendesak Abdurrahman untuk menjadi imam. Maka jadilah Abdurrahman imam. 1 rakaat kemudian datanglah Rasulullah. Ternyata Nabi dari buang hajat. Ya, nah, ini nggak boleh ditahan gitu ya. Dan datanglah Rasulullah menjadi makmum, masbuk 1 rakaat. Nah, jadi ya, teman-teman sekalian ya, makanya Nabi itu ya pernah masbuk, pernah ketinggalan 1 rakaat, tapi cuma sekali. Jadi jangan jadi dalil begini, teman-teman yang di santren atau di mana, masbuk. Oh masbuk, iya. Nabi aja pernah masbuk, iya. Nabi pernah masbuk, tapi sekali. Ya, jangan berkali-kali. Ini kita setiap subuh masbuk, nah, ini nggak benar. Jadi masbuk iya, tapi sesekali doang ya. Ya 6 bulan sekali gitu ya. Ini setiap pagi masbuk dengan alasan Nabi juga masbuk, ya nggak bisa. Ya. Nah ini keutamaan seorang Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Dia juga pernah menjadi imam bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi meninggal dunia, Abdurrahman menjamin kesejahteraan keluarga Rasul. Ini yang saya pernah katakan tadi gitu ya. Dan ini harta ya, bagaimana kekayaannya yang berlimpah dan dia mendonasikan harta tersebut. Dan Allah SWT maha adil ya, semakin dermawan seseorang maka akan semakin diberikan keberkahan dalam hidup. Dan keberkahan itu macam-macam. Jadi keberkahan itu nggak mesti harta. Ada orang yang ngitungnya kayak orang pelit ya. Sedekah misalnya 1 juta, katanya akan diganti Allah 10 kali lipat. Ditungguin sampai 2 tahun nggak muncul-muncul gitu kan. Nah ini ngitungan pelit. Padahal keberkahan itu nggak mesti berbentuk uang. Kalau hari ini kita wakaf 1 juta, 10 juta, 15 juta. Jangan hanya berharap misalnya balasannya itu uang juga. Sedekah 15 juta lalu kemudian nanti akan diganti menjadi 150 juta. Nggak mesti berbentuk uang. Bisa berbentuk kesehatan. Ya. Bisa berbentuk rezekinya itu, berkahnya itu berbentuk kesehatan. Ya. Bisa berbentuk misalnya terhindar dari mara bahaya. Bisa jadi. Ya. Ada misalnya orang infak. Ya. Kemudian kita lakukan perjalanan, kecelakaan. Seperti di Kalimantan kemarin. Kecelakaan. Ternyata ada 1 motor yang aman. Ya. Yang pemiliknya juga aman gitu kan. Nah Usud kalau nggak salah ada cerita dia termasuk orang yang suka membantu para menghafal Quran, mengantarkan mushaf Al-Quran. Jadi Allah memberikan balasan kepada orang tersebut nggak mesti dengan uang. Tapi bisa kesehatan yang dijaga, keselamatan diri kita dari mara bahaya, atau kemudahan hidup kita. Atau mungkin ada juga yang diganti Allah dengan apa? Ya dengan anak, dengan menantu yang soleh. Nah, jadi penggantinya itu tidak mesti dengan harta. Keberkahan yang diberikan oleh Allah atas apa yang kita berikan kepada orang lain itu, sekali lagi Bapak sekalian ya, tidak melulu dikalkulasikan dengan harta, dengan uang. Tapi bisa jadi Allah menggantinya dengan bentuk lain yang lebih mahal. Ya, jadi kalau kita rupiahkan bisa jadi angkanya lebih tinggi gitu ya. Nah ini pelajaran dari Abdurrahman bin Auf. Beliau diberikan keberkahan dalam hidupnya, ya, kekayaan yang berlimpah, kesehatan yang maksimal sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ya. Setelah Nabi wafat, Abdurrahman mendampingi Abu Bakar dan menjadi penasehat. Nah, jadi dia praktis jarang pergi ke luar kota ya, tapi selalu berada di Madinah mendampingi Abu Bakar. Demikian juga dengan masa Umar, ketika Umar jadi khalifah ya, dia yang mendampingi sang khalifah ya. Dan saat Umar meninggal dunia, sebelum wafat ya, Umar tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti, kita pernah ceritakan, tapi membentuk tim.
6 orang. Nah, di antara 6 orang itu ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman termasuk orang yang dipilih Umar untuk menentukan sebagai tim formatur siapa yang menjadi pengganti setelahnya. Dan terpilihlah Utsman. Ya, Utsman bin Affan. Nah, ada yang menarik jamaah, mungkin ini sebagai penutup gitu ya. Di masa Khalifah Utsman, ketika Utsman bin Affan jadi khalifah, suatu saat, ini banyak versi riwayat, tapi saya gabungkan antara satu dengan yang lainnya. Abdurrahman ini, suatu saat Utsman bin Affan, khalifah ini, hidungnya itu mengucurkan darah, netes, mimisan. Kata para sahabat, ya khalifah, ya Utsman, Anda mimisan, mungkin udah tua. Padahal ya nggak mesti tua juga ya. Tapi emang Utsman waktu itu udah tua, 80 tahun sekian usianya. Nah, kita Bu, kalau disebut tua, banyak yang tersinggung, merasa masih muda. Padahal udah tua. Sahabat Nabi enggak. Kalau disindir udah tua, ya, udah tua, mereka sadar diri. Ingat dengan usia. Ah bener. Kita, Bu Yeni, Bu Yanti, dan teman-teman sekalian, kadang nggak nyadar kalau dirinya udah tua. Sadar diri kalau udah tua ketika melihat teman-teman kita udah tua. Saya kemarin ngobrol dengan istri. Ada Ustadz, namanya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Ya, seorang yang guru saya dulu ketika menghafal Quran. Lihat foto beliau, lihat kajian beliau, ya, rambutnya udah putih semua. Ya. Saya bilang, wah Ustadz itu udah tua. Udah tua, ini dulu kata istri. Ya kita juga udah tua, nggak ngerasa ya. Jadi kita baru sadar tua itu ya ketika lihat teman kita yang seusia kita udah tua. Baru nyadar, oh ya saya udah tua juga ternyata ya. Karena usia kita mirip dengan dia ya. Nah, Utsman ini ketika disebutkan kata tua, dia sadar, oh ya, saya udah tua katanya. Maka dia ingat dengan kematian. Ya, jadi sahabat Nabi dulu ya, kalau udah tua, dia ingat dengan kematian. Kalau kita disebutkan sudah tua, ya, ingat dengan apa ya? Dengan harta ya. Dia ingat dengan kematian. Maka dia segera menulis surat wasiat. Ya. Jadi Utsman ini ya, nulis surat wasiat. Isinya apa? Kalau saya meninggal dunia, kata Utsman bin Affan, ya, maka yang jadi khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Luar biasa ya. Kalau saya wafat, maka yang menjadi khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Dilipatlah surat ini, dirapikan dan disimpan. Tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Walaupun ya kan wasiat kan cukup 2 orang saja cukup. Ya. Yang menjadi saksi wasiat itu cukup 2 orang, udah bisa ya. Dan qadar Allah ya, bocor juga tuh surat ya, dan sampai ke telinga Abdurrahman. Jadi surat yang menyatakan kalau Utsman wafat maka Abdurrahman akan menjadi penggantinya ini sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Bayangin kalau kita dalam posisi Abdurrahman ya, dalam posisi Abdurrahman. Atau misalnya ya dianalogikan sekarang lah dalam dunia nyata misalnya. Ini contoh saja ya, contoh. Saya misalnya dicalegkan ya. Nomor 2, contoh. Pas pemilu suaranya nggak dapat, yang dapat nomor 1, sehingga saya nggak jadi. Ini contoh. Ya. Maka jadilah caleg nomor 1 ini maju dan kemudian diangkat menjadi anggota dewan. Selentingan setelah 1 tahun 2 tahun kemudian terdengar selentingan. Si Fulan yang jadi yang caleg nomor 1 dan udah jadi itu ya, dengar-dengar ya dia mau diangkat menjadi pejabat oleh kepala daerah atau mungkin bahkan oleh presiden, sehingga kedudukan sebagai anggota itu kosong. Maka saya sebagai caleg nomor 2 gitu kan naik. Ini disebut dengan PAW dalam dunia politik. Apa yang kemudian kita rasakan biasanya? Senang gitu kan. Oh senang. Kapan? Kalau bisa cepatan tuh dia di PAW sehingga saya bisa naik menggantikan dia. Nah demikian kira-kira posisi Abdurrahman bin Auf. Ya, Utsman kalau meninggal dia akan jadi khalifah. Tapi itu kita, senang kita. Abdurrahman tidak. Dia malah pusing. Ya? Maka dia datang ke Raudhah, Bu. Datang ke Masjid Nabawi. Dakhala Raudhata. Dia masuk ke Raudhah. Raudhah itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Sholat rakaataini, sholat 2 rakaat, fada'a. Dan kemudian berdoa. Doanya apa? Dalam doanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Allah, kalaulah betul Utsman berwasiat jika dia meninggal maka saya akan jadi penggantinya. Kalau betul itu,
fa'amitni qablahu, maka wafatkanlah saya sebelum dia. Qadarullah, Allah menghendaki. Tak lama setelah itu Abdurrahman meninggal dunia. Makanya lebih dulu daripada Utsman. Utsman wafat tahun 35 Hijriah, sementara Abdurrahman meninggal 32 Hijriah. 3 tahun lebih dulu daripada Utsman. Karena itu ketika Utsman meninggal dunia, yang jadi khalifah bukan Abdurrahman, karena Abdurrahman sudah meninggal, tapi ya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini begitu luar biasa ya, para sahabat Nabi seperti beliau ini menjadi menyikapi jabatan ya. Dia wafat usia 75 tahun, sekitar tahun 31 atau 32. Dia mengatakan 32. Yang pasti lebih dulu daripada Utsman bin Affan ya. Dan dia pun dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi al-Gharqad gitu kan, di Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sampai hari ini ya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta yang cukup banyak. Ada yang mengatakan 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda, 10.000 ekor kambing ya. Dan dimewariskan 4 orang istrinya. Salah seorang istrinya itu yang sudah diceraikan tapi masih dapat harta warisan karena belum selesai masa iddahnya, itu mendapatkan 80.000 dinar, angka yang cukup besar. Dia juga meninggalkan emas dan perak, bahkan untuk membaginya mereka harus menggunakan kapak, bongkahan emas itu ya. Dahsyat ya. Kita kalau cuma 100 gram nggak perlu pakai kapak tuh, cuma seuprit gini ya, kecil ya. Saya punya yang 50 gram itu seuprit segini, seujung jempol gitu kan, kecil ya. Nah ini nggak usah pakai kapak ya. Kalau pakai kapak artinya udah gede. Jadi untuk bagi waris ya harus seperti ini. Ini menjelaskan bagaimana Abdurrahman ini orang yang luar biasa ya, mampu secara finansial ya. Abdurrahman bin Auf ya sempat menikah dengan 12 orang wanita ya, walaupun tidak secara sekaligus ya, karena dia meninggal istrinya, menikah lagi, meninggal, cerai dan seterusnya. Anak laki-lakinya 20 orang, anak perempuan 8 orang. Total 28 anak. Ya. Dan dia mewariskan harta berlimpah, lalu kemudian meninggalkan anak yang cukup banyak juga, sampai kemudian dia menjadi orang yang menjadi teladan bagi kita dalam hal kekayaan dan kedermawanan. Nah, ini Abdurrahman bin Auf, ibu-ibu dan jemaah sekalian ya, sekilas tentang beliau. Terakhir sebagai penutup, slide terakhirnya, beberapa hikmah yang kita bisa ambil. Pentingnya harta bagi kehidupan. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya, boleh, tapi dengan cara yang halal. Jangan pernah dari cara yang haram. Cara paling efektif menjadi kaya dengan cara menjadi pengusaha. Anak-anak sekalian ya, cara yang paling cepat kalau pengen kaya jadi pengusaha, pebisnis. Kalau jadi karyawan bisa, tapi lama. Karena harta itu kan biasanya bapaknya nyari duit, anaknya sekolah tinggi, cucunya foya-foya. Jadi cicitnya nggak kebagian lagi. Nah, coba cari ya, siapa yang hartanya itu bertahan sampai pada generasi cicit. Jarang. Ada, tapi dikit. Ya, rata-rata berakhir pada generasi cucu. Cucunya, coba Pak Harto dulu ya. Pak Harto kan presiden. Anaknya, sekolah, tujuh pengusaha ya. Cucunya, ya kaya juga. Cicitnya udah nggak kebagian lagi. Kecuali cicitnya emang produktif. Bisa ya. Tapi kalau enggak, dia nggak akan kebagiannya. Dalam kondisi tertentu, harta bisa menjadi sarana ibadah, sarana dakwah. Ya, karena apalagi kalau kita bicara tentang ibadah, hampir semua ibadah itu rata-rata ya perlu dana. Ya. Jadi 5 rukun Islam. Mungkin syahadat doang yang nggak perlu duit. Syahadat. Sholat, perlu duit nggak? Ya kalau sholatnya sih nggak. Cuma sarana sholat kan, ya, sajadahnya, masjidnya, masjid. Kalau kayak masjid BSI ya Al-Ikhlas, wah itu anak saya setiap kali diajak, kemana kita kajian malam ini Abi? Masjid Al-Ikhlas. Wah mau dia gitu, karena adem gitu ya, luas, dia bisa lari-lari gitu ya. Apalagi kalau setelah kajian ada makan-makan. Nah jadi itu kan perlu duit berarti. Sholat perlu duit, syahadat, sholat, zakat perlu duit. Zakat ya, kalau nggak punya duit zakat pakai apa? Nggak wajib zakat, sedekah kan, uang ya. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan perlu duit. Ya puasa sih nggak, cuman buka puasanya perlu duit. Apalagi ada muridnya Ibu Sufi dulu pernah nanya ya, Ustaz, katanya Ramadan ini bulan penghematannya. Saya bilang salah itu.
Ramadan jangan dianggap sebagai bulan penghematan. Justru bila perlu minta ke suaminya jatah 2 kali lipat di bulan Ramadan. Jadi Ramadan dispesialkan dananya. Jangan dipotong gitu kan. Mentang-mentang puasa anggaran dipotong, enggak. Justru karena puasa itu adalah harus ditambah ya, uang jajannya, uang dapurnya mesti tambah. Ya, harus kita hormati. Ya, jadi mengapa demikian? Karena nggak bisa. Memang zuhurnya nggak ada makan siang, tapi buka puasanya itu beda gitu ya. Jadi nggak bisa berhemat di bulan Ramadan ya. Artinya walaupun puasa tapi perlu uang juga. Nah terakhir ya haji umroh ya perlu duit. Apalagi di masa pandemi sekarang ya. Ongkos umroh itu lebih mahal. Karena pas pulang umroh harus karantina. Itu pakai duit gitu ya. Nah jadi ibadah dakwah itu juga ya, perlu uang. Abu Bakar Siddiq itu diantara keutamanya karena dia berdakwah dengan hartanya juga. Ya, dengan hartanya dia bisa memerdekakan, ya, membackup orang-orang yang tidak mampu dan lepas dari jeratan tuan-tuan mereka ketika menjadi budak. Dengan uangnya dia bisa menolong orang-orang lemah dan dengan status sosialnya dia bisa mengajak orang-orang yang berekonomi menengah ke atas atau kalangan bangsawan. Itu keutamaan Abu Bakar Siddiq. Baik, sudah 1 jam 5 menit ya, tausiah ini berlangsung. Kita sempurnakan dengan tanya jawab jika diperlukan sampai nanti mungkin jelang asar jam 3 kita cukupkan.